Hai guys! Pesawat terbang menjadi salah satu bukti perkembangan masyarakat modern. Inovasi yang dilakukan di industri ini terus meningkat secara signifikan, seperti efisiensi bahan bakar pada pesawat komersial dan penggabungan fitur siluman praktis pada jet pesawat tempur. Kompetisi di industri perkembangan dunia telah berkembang sejak Wright bersaudara, yakni Orville Wright dan Wilbur Wright, menemukan pesawat terbang. Well, langsung saja, kali ini kita akan menyaksikan deretan produsen pesawat terbesar sekaligus terpopuler di dunia. Stay tune! Boeing Co. Boeing Co. adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam merancang, mengembangkan, memproduksi pesawat sayap, tetap sipil dan militer, serta pesawat sayap putar, roket, satelit, dan juga rudal. Perusahaan ini memiliki basis pelanggan global di banyak negara dan menjual ke sektor sipil, komersial, dan juga militer. Dengan 143.000 karyawan, perusahaan ini adalah produsen kedirgantaraan terbesar kedua berdasarkan pendapatan 2018 dan mampu memproduksi satu pesawat dalam 9 hari. Pada tahun 2020, Boeing kehilangan dua peringkatnya sebagian besar dikaitkan dengan pandemi dan dua kecelakaan fatal Boeing 737 MAX yang menelan ratusan nyawa di Indonesia dan Ethiopia. Perusahaan juga kehilangan posisi ke-40 pada tahun 2019 dan didorong kembali ke posisi 121 dalam daftar Fortune 500 pada 2020. Namun, Boeing masih menjadi masalah besar dan produsen kedirgantaraan yang sangat terkemuka. Permata mahkota perusahaan Boeing 737 asli adalah pesawat komersial paling terkenal di dunia. Pada tahun 2018, produk itu telah terjual 10.000 unit, sebuah rekor dunia untuk pesawat terbang. Airbus SE. Airbus SE adalah perusahaan kedirgantaraan multinasional Trans-Eropa. Ini adalah produsen pesawat terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan menurut angka pada tahun 2020. Perusahaan ini memiliki 131.300 karyawan pada akhir 2020. Airbus merancang, mengembangkan, dan memproduksi serta menjual pesawat sayap tetap dan sayap putar untuk sektor sipil dan juga militer. Perusahaan telah menjual 8.000 unit pesawat paling terkenalnya, yang dikenal sebagai Airbus A320 pada 2018 dan menjadikannya pesawat komersial terlaris kedua di dunia. Ia juga merupakan pesawat pertama dengan sistem fly-by-wire digital. Di antara pelanggan komersial Airbus adalah maskapai penerbangan seperti Delta Airlines, JetBlue Airways, Wizz Air, Turkish Airlines, dan Indigo. Airbus memiliki total pesanan pesawat komersial 20.341 pada akhir April 2021. Pada Januari 1999, Airbus membentuk perusahaan terpisah bernama Airbus Military SAS. Perusahaan ini diluncurkan untuk memulai pengembangan dan pembuatan transportasi taktis bertenaga turboprop pesawat A400M. A400M sedang dikembangkan oleh berbagai anggota NATO, Belgia, Prancis, Jerman, Luxembourg, Turki, Spanyol, dan juga Inggris. Produksi ini akan mulai melengkapi armada anggota NATO lainnya sebagai alternatif pengangkutan udara taktis untuk pesawat asing seperti C-130 Hercules Amerika.
Northrop Grumman Corporation. Northrop Grumman Corporation adalah perusahaan teknologi pertahanan dan kedirgantaraan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Dengan 90.000 orang karyawan, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pertahanan paling mapan di negeri Paman Sam. Produsen pesawat ini menempati peringkat 96 dalam daftar Fortune 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat dan memiliki basis pelanggan di 25 negara. Salah satu produknya adalah X-47B, satu-satunya drone otonom yang tidak berawak yang dapat digunakan dari kapal induk. Ada juga pengembangan satu-satunya di dunia, pembom siluman untuk pemerintah Amerika, yang dikenal sebagai B-2 Spirit. Pesawat militer lain dalam portofolionya termasuk I-8 Joint Stars, RQ-4 Global Hawk untuk Angkatan Udara Amerika Serikat sekaligus komponen untuk pesawat militer lainnya seperti F-18 Hornet. Untuk Angkatan Laut Amerika, perusahaan memproduksi dan memasok pesawat seperti C-2 Greyhound dan juga E-2 Hawkeye. Lockheed Martin Corporation. Lockheed Martin Corporation adalah perusahaan Amerika Serikat yang merancang, menguji, memproduksi, dan menjual teknologi kedirgantaraan dan pertahanan canggih. Ini adalah produsen kedirgantaraan terbesar berdasarkan pendapatan pada 2020, mengalahkan Boeing dan juga Airbus. Lockheed Martin kurang lebih memiliki 110.000 karyawan dengan kantor pusat perusahaan berlokasi di Bethesda Utara, Maryland. Pelanggan utama perusahaan dirgantara adalah pemerintah Amerika, khususnya Departemen Pertahanan, Central Intelligence Agency atau CIA, dan National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Lockheed Martin memiliki beberapa penemuan pesawat yang mengesankan untuk portofolionya. Perusahaan mengembangkan pesawat dengan kemampuan terbang tertinggi dan salah satu pesawat berawak tercepat dalam sejarah penerbangan yang dinamakan sebagai SR-71 Blackbird. Kontraktor pertahanan ini juga merupakan produsen pesawat pertama yang mengembangkan pesawat siluman pertama F-117 atau Nighthawk. Produk ini memulai babak baru dalam pesawat taktis militer generasi berikutnya. Lockheed Martin juga merupakan produsen F-22 Raptor, pesawat tempur superioritas udara siluman paling canggih yang hanya beroperasi dengan Angkatan Udara Amerika Serikat dengan detail desain yang sangat rahasia. Produk yang menjadi permata mahkota perusahaan ini adalah program serangan gabungan F-35 yang secara luas disebut-sebut sebagai sistem senjata paling mahal dalam sejarah militer. Raytheon Technologies Corporation. Raytheon Technologies Corp adalah produsen pertahanan dan kedirgantaraan internasional. Perusahaan yang berpusat di Waltham, Massachusetts ini memiliki 181.000 karyawan dan Raytheon Technologies merancang serta memproduksi komponen untuk industri kedirgantaraan dan pertahanan. Ini termasuk mesin pesawat, avionik, dan juga aerostruktur sejauh kemampuan manufaktur pesawat. Perusahaan ini seperti Northrop Grumman dan juga Lockheed Martin menjadi kontraktor militer utama dan sebagian besar pendapatannya berasal dari kontrak pemerintah Amerika Serikat. Pelanggan utamanya adalah Departemen Pertahanan Amerika, NASA, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Energi. Well guys, itulah dia daftarnya. Gimana nih menurut pendapat kalian? Menarik bukan?
Yuk jangan lupa tulis kritik maupun saran kalian di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat and see you next time.